Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Wahyu Budi Trapsilo dari kelas 06 SMJM 001. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan mengenai analisis risk bank rating pada Bank BPDDIY pada tahun 2019 sampai 2023 yang sudah saya teliti. Oke, langsung saja. Tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama, menganalisis tingkat kesehatan Bank BPDDY pada tahun 2019 sampai 2023 berdasarkan aspek risk profile. Yang kedua yaitu mengevaluasi penerapan Good Corporate Governance atau GCG di Bank BPDDY pada tahun 2019 sampai 2023. Selanjutnya yaitu mengukur kinerja keuangan Bank BPDDY pada aspek earnings selama tahun 2019 sampai tahun 2023. Yang keempat yaitu menilai kecukupan modal atau kapital pada Bank BPDDY pada tahun 2019 sampai tahun 2023. Dalam penelitian ini, konsep-konsep utama yang akan kita bahas yaitu yang pertama, profil risiko atau risk profile. Profil risiko ini dapat diukur melalui rasio seperti rasio kredit dan rasio likuiditas. Rasio kredit sendiri diukur menggunakan dua variabel yaitu net performing loan atau NPL dan loan to deposit ratio atau LDR. Yang kedua yaitu Good Corporate Governance atau biasa disebut dengan GCG. Good Corporate Governance ini adalah pola hubungan, sistem, dan proses yang ditetapkan oleh perusahaan, yaitu direksi, dewan, komisaris, dan RUPS, untuk menciptakan nilai tambah secara berkelanjutan bagi pemegang saham dalam jangka panjang. Selanjutnya yaitu yang ketiga, earnings. Dalam mencari earnings menggunakan parameter sebagai berikut, yaitu return on asset atau ROA dan net interest margin atau NIM. Yang keempat yaitu kapital. Kapital atau modal adalah bagian yang menjadi hak pemilik perusahaan yang tercermin dalam pos seperti modal saham, surplus, dan laba yang ditahan. Yang selanjutnya yaitu analisis aspek kapital dilakukan menggunakan indikator Capital Adequacy Ratio atau CAR. Mengenai metode penelitian, metode penelitian yang saya gunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kuantitatif. Untuk populasinya yaitu seluruh data kinerja perbankan Bank BPD DIY terkait risk based bank rating. Terus untuk sampel, saya ambil data kinerja Bank BPD DIY selama tahun 2019 sampai tahun 2023 yang mencakup aspek risk profile, GCG, earnings, dan kapital. Terus untuk teknik pengumpulan data sendiri menggunakan metode dokumentasi, yaitu seperti laporan keuangan, laporan tahunan, serta regulasi terkait perbankan. Terus untuk analisis datanya yaitu menggunakan pendekatan berbasis risiko atau risk-based bank rating. Berikut ini adalah hasil dan pembahasan mengenai analisis yang suka saya lakukan. Ini adalah data yang sudah saya kumpulkan dari beberapa rasio yaitu NPL, RDL, GCG, ROA, NIM, dan CAR pada Bank BPDDIY pada tahun 2019 sampai tahun 2023. Selanjutnya nanti akan kita bahas masing-masing dari elemen berikut ini. Yang pertama dari sisi risk profile sendiri dapat kita lihat mulai dari tahun 2019 sampai 2023 rasio NPL pada Bank BPDIY sedikit naik yaitu dari angka 0,82% di tahun 2019 menjadi 0,98% pada tahun 2023. Ini mengindikasikan bahwa adanya potensi peningkatan risiko kredit bermasalah meskipun masih berada jauh di bawah
batas dari OJK yaitu 5%. Sedangkan di sisi LDR mencerminkan efisiensi penggunaan dana oleh bank untuk memberikan kredit. LDR sendiri di sini cenderung menurun selama tahun 2019 ini pada masa Covid ya. Dari 84,07% pada tahun 2019 menjadi 75% pada tahun 2021. Hal ini mencerminkan pendekatan konservatif bank dalam menyalurkan kredit di tengah ketidakpastian ekonomi. Selanjutnya pada tahun 2022 dan 2023, LDR kembali meningkat menjadi 79%. Selanjutnya dari sisi GCG atau Good Corporate Governance, rasio GCG yang konsisten berada pada kategori sangat baik sepanjang periode 2019 sampai 2023. Hal ini mencerminkan bahwa penerapan tata kelola perusahaan yang solid dan sesuai dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, serta kewajaran. Oke, selanjutnya dari sisi earnings, dapat dilihat pada tabel 4.3, secara keseluruhan kinerja earnings menunjukkan pemulihan yang positif pasca pandemi yaitu di tahun 2019 dengan konsistensi di kategori yang sangat sehat. Namun demikian, Bank BPD juga perlu terus meningkatkan efisiensi operasional dan diversifikasi sumber pendapatan untuk menjaga keberlanjutan kinerja keuangannya. Selanjutnya dari sisi kapital, dapat dilihat pada tabel 4.4. Secara keseluruhan, aspek kapital menunjukkan kesiapan yang baik dalam mendukung pertumbuhan bisnis berkelanjutan sekaligus mengelola risiko. Untuk memastikan efisiensi penggunaan modal, bank disarankan untuk lebih agresif menyalurkan kredit ke sektor-sektor produktif yang memiliki potensi pertumbuhan sambil terus menjaga kehati-hatian dalam pengelolaan risiko. Jadi dapat dilihat bahwa dalam kapital ini mulai dari tahun 2019 hingga tahun 2023 ini dalam kategori yang sangat sehat dengan rata-rata 29,27%. Dari pemaparan data-data di atas dapat kita simpulkan bahwa yang pertama dari sisi risk profile di NPL, rasio NPL di bawah ambang batas OJK. Meskipun terjadi kenaikan tipis sehingga diperlukan penguatan strategi mitigasi risiko kredit. Terus dari sisi LDR, fluktuasi LDR menunjukkan respon adaptif terhadap kondisi ekonomi. Namun, peningkatan LDR yang disertai dengan peningkatan NPL memerlukan keseimbangan antara efisiensi penyaluran kredit dan pengelolaan risiko. Terus dari sisi GCG atau Good Corporate Governance, Bank BPDDY berhasil mempertahankan predikat sangat baik dalam penerapan GCG. Hal ini menunjukkan tata kelola yang solid dan konsisten yang sudah dilakukan. Selanjutnya, dari sisi earnings, di ROA Bank BPDDY menunjukkan kinerja yang stabil dan sangat sehat selama periode 2019 sampai 2023. Earnings ditandai oleh rata-rata ROA sebesar 2,37% dan NIM sebesar 6,36%, mencerminkan efektivitas pengelolaan aset dan efisiensi pendapatan bunga. Terus dari sisi kapital, CAR yang kuat tercermin dari rata-rata CAR sebesar 29,27%, jauh di atas batas minimum OJK yang menunjukkan kemampuan bank yang optimal dalam mengelola risiko. Jadi dapat disimpulkan secara singkat bahwa Bank BPDDY secara keseluruhan menunjukkan kinerja yang stabil dan sangat sehat di berbagai aspek. Meskipun menghadapi tantangan pandemi dan fluktuasi ekonomi global, pengelolaan risiko yang terkendali, tata kelola yang baik,
pemulihan profitabilitas dan struktur modal yang kuat menjadi indikator utama keberlanjutan kinerja yang positif pada Bank BPD DIY. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya dari rekan-rekan sekalian, saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.